Hai StudyMates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan bertingkat untuk persiapan ujian SNBT pada penalaran kualitatif dan pemahaman matematika untuk persiapan UTBK SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Kenalin, aku Kak Indra dari Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Aku dulu ikut UTBK dan skor aku kurang lebih dapat segini, yang mana pada tahun itu 2023 termasuk capable untuk masuk ke FKUI. Aku juga ada beberapa prestasi di bidang ekonomi seperti finalis OSN dan juga menjuarai lomba di universitas seperti IPB. Nah, yuk kita mulai materinya aja. Jadi di materi yang akan kita bahas pada video ini ada konsep pertama ada konsep perbandingan, yang kedua ada perbandingan senilai, yang ketiga ada perbandingan bertingkat, dan yang keempat ada aplikasi perbandingan di. Nah, jadi kita next aja, kita langsung masuk ke materi. Jadi definisi cara perbandingan adalah cara untuk menyatakan hubungan antara dua atau lebih kuantitas yang memiliki sifat sejenis, baik berupa nilai, ukuran maupun jumlah. Jadi perbandingan itu digambarkan dalam bentuk berbagi atau biasanya dalam bentuk pecahan. Jadi misal 15 banding 21 atau 5 dibanding 7. Jadi ini contoh aplikasi simpelnya gimana sih? Kalau teman-teman pernah bikin kue, teman-teman kan kadang pengen bikin kue yang proporsinya atau bikin makanan yang proporsinya itu untuk 2 orang porsinya. Tapi di sajian makan atau dalam resep makan itu dia hanya menunjukkan untuk 1 porsi. Ternyata di 1 porsi ini dia butuh 100 gram tepung. Nah, tapi kalau kita pengen bikin 2 porsi untuk 2 porsi makanan tersebut atau kue tersebut, kita butuh tepung berapa gram. Nah, jadi di sini perbandingan akan berguna. Nah, di sini kan kita tahu ya perbandingan 2 banding 1. Di sini kan kita udah tahu kalau 1 porsi itu butuh 100 gram. Nah, kalau 2 porsi butuh berapa gram? Nah, kita ternyata cukup simpel kali 2 aja. 100 dikali 2 adalah 200 gram. Nah, jadi ini ada contoh simpel aplikasinya gimana perbandingan. Kemudian perbandingan itu dibagi jadi 2 jenis, perbandingan senilai dan juga perbandingan bertingkat. Jadi untuk perbandingan senilai, seperti contoh yang udah aku sebelumnya, sebelum kayak misal kita pengen bikin kue, jadi definisinya gimana sih? Definisinya agak susah dijelaskan kalau secara kata-kata, akan lebih gampang kalau kayak contoh. Jadi jika satu variabel meningkat, variabelnya juga meningkat secara proporsional, dan jika satu variabel menurun, variabel lainnya juga akan menurun dengan proporsi yang sama. Jadi berlaku juga sebaliknya. Jadi yang dimaksud dengan apa yang aku jelasin tadi, ini misal aku punya sebuah barang harganya 20.000, sebuah 1 kg apel. Terus misal nih kita beli 2 kg apel lagi. Ternyata harganya naik jadi 40.000. Kalau kita tambah lagi 1 kilo jadi 3 kg, maka harga apelnya 60.000 dan seterusnya. Jadi di sini ada error ya teman-teman. Di sini harusnya adalah 60 dan di sini harusnya Nah, bentar. Sebelum aku reveal berapa sih nilai dari harga jumlah barang 5 kilo, misal nih kita hanya dikasih tahu kalau ternyata di sini harga awalnya adalah 20.000, kalau 2 itu harganya 40.000. Nah, teman-teman di sini coba lihat deh. Kalau misal harganya 1 kilo kan 20.000, kalau 5 harganya kita beli 5 kilo harganya jadi berapa? Nah, perbandingan di sini berguna untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kita menuliskan perbandingannya itu dalam bentuk format yang kayak gini. Kalau 1 itu 20, kalau 5 itu berapa? Nah, jadi bentuk sederhana dari perbandingan tuh mirip kayak yang aku gedein ini nih, rumus gede yang ini. Nah, jadi kalau 1 itu 20, 5 itu berapa? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita di sini ganti dengan X aja ya, biar teman-teman lebih gampang. Jadi kita cukup kali silang. Jadi kali silang tuh gampangannya gini. 1 dikali X berapa? 1 dikali X sama dengan 5 dikali 20. 5 dikali 20 kan 100 ya. Nah, akhirnya kita ambil kesimpulan. Kalau nilai X adalah 100. Berapa 100 itu? Berarti harga, kalau kita misal beli apel seharga 20.000 per kilogramnya, berarti kalau kita pengen beli 5 kilogram, kita akan membayar senilai 100.000. Jadi sebenarnya di sini soalnya nggak salah juga teman-teman. Nih kalau angkanya kita tulis harganya 25.000, teman-teman juga langsung bisa menentukan juga sih. Kalau ini kan juga sebanding, kalau 1 25.000, 2 50.000, 3 75.000, dan juga 5 125.000. Ini cuma aku hanya menggantinya dari 20.000 tadi biar sesuaiin dengan contoh sederhana di sini. Nah, jadi kita lanjut ke pengertian perbandingan bertingkat. Jadi kalau di perbandingan bertingkat, ini konsepnya akan lebih gampang kalau kita pahami konsepnya gimana kalau kita pengen bandingin perbedaannya dengan perbandingan senilai. Nah, jadi ini
Aku punya informasi 3 kelas, mungkin katakanlah kelas 6 gitu ya, anggota kelas 6, dia itu jumlah laki-laki perbandingannya, tapi kita hanya tahu informasinya ini aja. Antara kelas A dan kelas B itu jumlah laki-lakinya perbandingannya adalah 3 dibanding 4. Kita nggak ngikut contoh kasus yang di sini ya, kita bikin kasus sendiri lagi. Terus kita dapat informasi lagi nih, kalau perbandingan anak laki-laki yang ada di kelas B dan kelas C itu ada 2:1. Nah, jadi gimana cara kita ngebandingin jumlah anak laki-laki di 3 kelas tersebut? Jadi maksudnya itu kayak X dibanding Y dibanding Z. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kita nggak bisa langsung kayak ngetarik garis lurus gini aja, kayak misal 3:4:1 kayak gini otomatis akan langsung salah ya teman-teman. Jadi cara penyelesaiannya adalah, cara paling sederhana adalah dengan cara ngubah 2 ini ke angka 4. Jadi dengan gini, perbandingan di B sama C adalah 2:1. Kita harus mencari cara supaya apa yang kita bandingkan di sini, 2 ini harus sama dengan yang di sini. Jadi setara gitu. B banding C, kalau aku kali 2, kan nanti hasilnya adalah 4:2 kan. Nggak akan mengubah fakta kalau dia itu tetap perbandingannya sebenarnya 2:1, tapi karena aku kali 2 aja, hasilnya adalah B banding C sama dengan 4:2. Nah, kita ketemu hasil baru, 3:4, terus 4:2. Nah, di sini teman-teman bisa dapat kesimpulan. Kita bisa langsung tarik garis lurus saja, karena di sini perbandingannya sama. 3:4:2. Nah, ini adalah hasil akhir buat buat perbandingan bertingkatnya. 3:4:2. Nah, kita ambil contoh aja pembuktiannya. Himpunan A itu sebenarnya ada 6 siswa nih. Di sini ada 8 siswa. Terus yang himpunan B dan C itu sebenarnya ada 4. Harusnya 8 juga kan? 8 dan juga 4. Yang C berarti dia karena di sini kan 2:1 ya. Berarti dia di sini ada 4 kan? Nah, apakah perbandingan aku benar? Yang aku tulis tadi 3:4:2, ternyata benar. 3:4 kalau aku banding 2, kalau aku kali 2, ternyata hasilnya ada 6, 8, dan 4. Jadi apa sih yang aku pengen bilang di sini? Kita kan tadi udah tahu ya, kalau misal awalnya gini deh, aku coba ulangin lagi ya. Biar angkanya akan lebih gedein. Kita ada 15 orang laki-laki dalam kelas A yang laki-laki. Terus yang kelas B yang laki-laki ternyata jumlahnya kita sesuaikan dengan perbandingan informasi 3:4 ya. Di sini otomatis ada 20. Nah, terus kita lakuin perbandingan lagi informasi tadi kan B banding C kan ada 2:1 kan, berarti kelas C ada 10 anak laki-laki. Nah, kalau kita pakai himpunan 3:4:2 tadi yang kita temuin dengan cara yang aku udah buat tadi, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa perbandingan yang aku sebut 3:4:2 ini sama dengan 15:20:10. Dengan cara kita mengalihkan semuanya dengan angka 5. 3 kali 4, 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Dan 2 kali 5, 10. Jadi terbukti caranya adalah jadi langkah pertama kita bikin ininya dulu. Kita cari yang dicari apa. Terus yang ketiga, kita bikin cara atau 4-nya yang lebih kecil ya di sini. Kita cari hal atau cara supaya hasilnya itu 4. Jadi disamain dengan perbandingan yang satunya. Nah, ketika kita udah samain perbandingan satunya, kita langsung aja menurunin ke hasil akhirnya. 3 kita langsung taruh ke bawah 3, 4 karena ini udah sama, kita langsung bawain aja ke 4 juga. Dan 2-nya ini karena hasil perkalian tadi berubah dari 1 ke 2, kita langsung tulis 2 aja. Jadi hasil akhirnya caranya tidak seperti itu. Jadi ada 4 stepnya ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung ke aplikasinya di berbagai bidang. Jadi yang pertama ada ekonomi. Sederhana aja, mungkin kalau teman-teman udah belajar ekonomi, ini berguna ketika kalian mau pakai buat konversi mata uang. Misal 1 USD itu harganya 15.000. Maka berapa sih rupiah yang dibutuhkan untuk membeli 7 USD? Nah, kita caranya cukup menuliskan 1 dibanding 1/15.000 sama dengan 7 per X. Nah, terus kita kali silang aja. 1 dikali X dan 7 dikali 15.000, hasilnya 105.000. Kita ambil kesimpulan 7 USD itu adalah harganya 105.000 rupiah. Terus yang kedua ada juga dalam bidang fisika.
Jadi, misal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 240 km? Nah, jadi caranya kita tulis saja langsung 1 untuk 60. Dan kita cari yang pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 240 km? Kita bentukkan dalam bentuk pecahan, 1 per X sama dengan 6 per 240. Kita kali silang, 60X, 60 dikali X, terus 1 dikali 240. 60 dikali X sama dengan 240 dikali 1. 60X sama dengan 240. X sama dengan 240 dibagi 60. Sama aja ya hasilnya. Hasilnya adalah 4. Oke, kita masuk ke praktis. Jadi, yang soal yang pertama, diketahui sebuah pabrik menghasilkan 12.000 botol. Aku tulisnya key-nya aja ya, atau quantity yang dihasilkan. Dalam waktu 8 jam, waktu dengan jumlah mesin 6 mesin. Nah, jika pabrik ini meningkatkan produksinya ke 18.000 dengan waktu yang sama. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman, di sini pengecohnya. Sebenarnya 8 jam ini nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Kita ngebandinginnya bukan key dengan waktu, tapi key dengan mesin. Karena yang ditanya di sini 6 ditambah berapa biar hasilnya itu sama dengan 18.000. Nah, kita langsung aja. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke perhitungan perbandingan, teman-teman perlu tahu dulu, apakah ini perbandingan senilai? Jadi perbandingan senilai itu diketahui ketika kita menambahkan jumlah mesin, apakah kuantitinya meningkat. Nah, jadi kita harus main logika ya di sini. Nah, di sini kan karena kalau kita naikin jumlah mesin, secara logika kuantiti kita akan naik ya, di samping beberapa faktor cara logika kan kalau kita nambah mesin kan kuantitinya akan naik. Makanya kita di sini bisa menyebut kalau perbandingan di atas adalah perbandingan senilai. Nah, jadi kita langsung masuk aja dalam bentuk pecahan 12.000 per 18.000 sama dengan 6 ditambah 6 plus X. Jadi X nya nanti akan hasil akhirnya ya. 6 dikali 18.000 adalah 108.000. Terus 12.000 dikali 6 plus X adalah 72.000 ditambah 12.000 X. Ini kita kurangkan karena dia pindah ruas. 108 kurangi 72 adalah 636.000. Terus kita bagi 12.000 X 36.000 dibagi 12.000 sama dengan 3. Jadi di sini kita ngambil kesimpulan berapa sih mesin yang harus ditambahkan, yakni 3 mesin. Ini bentuk penjelasannya teman-teman secara tertulisnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah kita lihat dulu ya. Aku nggak bilang pada soalnya perbandingannya udah di spill apakah dia perbandingan senilai per tingkat. Kita baca dulu. Sebuah toko roti memproduksi kue setiap hari. Sebenarnya kalau secara logika kita udah langsung lihat tabelnya aja sih. Kita lihat di sini jumlah pekerjaannya kan tuh kalau semakin naik, jumlah kue yang dihasilkan tuh ternyata semakin naik juga. Apa artinya? Perbandingan di atas adalah perbandingan senilai. Oke, kita udah noted ya, kalau setiap pertambahan pekerja itu nambahnya 25. Ini nambahnya 25 juga ya. Nah, yang ditanya, apakah pernyataan berikut benar? Oke, kita pertanyaan pertama dulu. Wah, udah aku jelasin tadi. Jumlah kue yang dihasilkan sebanding nilainya dengan jumlah pekerja. Jadi maksudnya berbanding senilai. Kalau aku naikin jumlah pekerjanya, apakah hasil kuenya naik? Hasilnya kan iya kan tadi. Hasil berdasarkan tabel. Nah, karena pernyataan ini benar, kita tulis di sini benar. Untuk pertanyaan kedua, jika jumlah pekerja dinaikkan dari 8 orang, toko dapat menghasilkan 200 kue. Nah, tadi teman-teman kalau ingat, setiap pertambahan pekerja tadi kan ada 25 orang ya. 25 kue per orangnya. Jadi kalau 25 dikali 8, hasilnya adalah 200, apakah benar? Ternyata benar, hasilnya memang 200. Jadi kita tulis di sini benar. Terakhir, dengan 5 pekerja, jumlah kue yang dihasilkan adalah 120 kue. Oke, ingat lagi, 25 kue itu dihasilkan oleh satu orang aja. Jadi 5 dikali 25 sama dengan 125. Di sini kan dituliskan hasilnya 120 kue. Berarti di sini kita tuliskan aja salah. Oke, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Jadi koki A itu dapat memproduksi atau memasak 240 porsi dalam 6 jam. Sedangkan koki B dapat memasak 360 porsi dengan 9 jam dan koki C dapat memasak 490 porsi dalam 12 jam.
Mereka bertiga bekerja sama untuk 1.200 porsi, tapi setelah 3 jam bekerja, koki A itu berhenti karena ada keperluan mendadak. Berapa sih jam tambahan yang dibutuhkan koki B dan C untuk menyelesaikan sisa pekerjaan? Jawabannya dalam bentuk bilangan bulat. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perlu tahu dulu kecepatan memasak masing-masing koki per jamnya. Nah, ini kita di sini nulisnya namanya produktivitas. Jadi, berapa porsi yang dihasilkan dari setiap jamnya. Ternyata koki A itu 40 porsi, koki B 40 porsi juga, dan juga koki C itu juga 40 porsi. Nah, kita untuk kemudian menentukan jumlah porsi yang dimasak dalam 3 jam pertama. Jadi 3 jam pertama itu 40 tambah 40 tambah 40 adalah 120 porsi per jamnya. Sehingga kalau kita kali 3 jamnya, atau mungkin 1 per 3 sama dengan 120 per X, kita langsung kali aja kan, 3 dikali 120 sama dengan 360. Nah, ketika kita udah sampai 3 jam, sisa porsi yang dimasak itu ternyata 840. Nah, dari 840 ini, kan koki A ini udah berhenti ya, tinggal sisa koki B dan koki C. Kita hitung produktivitas total mereka. 40 tambah 40 sama dengan 80 porsi per jam. Nah, kita udah tahu ternyata 840 porsi adalah sisa atau kebutuhan yang harus segera dikejar untuk segera dibuat oleh koki B dan koki C. Makanya kita langsung aja 840 dibagi sama 80, hasilnya adalah 10,5. Nah, tadi kan aku udah bilang catatannya adalah jawaban harus dalam bilangan bulat. Maka kita bisa bulatin ke waktu yang atas, yakni 11 jam. Jadi key takeaways-nya dari apa yang aku jelasin di video ini bahwa perbandingan senilai itu ada dua jenis, perbandingan senilai dan juga perbandingan bertingkat. Di perbandingan senilai, arah kenaikannya itu searah atau sebanding. Semakin tinggi A, maka B juga ikut tinggi. Sedangkan kalau perbandingan bertingkat adalah konsep perbandingan yang melibatkan lebih dari 2 kelompok atau variabel. Jadi kalau misalnya ada 3 himpunan, ini 1 banding 2, di sini adalah 2 banding 3. Kita pengen nentuin berapa sih perbandingan dari A banding B banding C. Itu sama aja, kita langsung bawain aja 1, 2 banding 3. Dengan syarat ini harus sama dulu ya. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran juga loh. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. Sekian dari aku, happy learning guys, terima kasih.